Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawardani, NIM 721419075, kelas akuntansi internasional Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan sistem informasi manajemen dalam bab sumber daya komputasi dan komunikasi. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai peranti keras. Di dalam peranti keras terdapat beberapa komponen. Salah satunya yang pertama yaitu prosesor. Prosesor atau yang dikenal dengan CPU merupakan tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Sebuah prosesor seperti Pentium Extreme Edition dari Intel mengendalikan pergerakan data dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam komputer. Nah, kecepatan prosesor dan ukuran Word bersama-sama bergabung untuk meningkatkan kekuatan komputasi. Adapun komponen-komponen utama komputer, yang pertama yaitu prosesor, yang digunakan untuk mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Yang kedua yaitu memori. Memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Yang ketiga alat input, suatu alat yang menangkap data oleh metode manual dan atau elektronik dan pengiriman data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat-alat input yang umum adalah keyboard, mouse, dan pemindai. Lalu, yang keempat yaitu alat output, yang merupakan suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat-alat output yang umum adalah monitor komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Yang kelima yaitu alat input atau output, merupakan suatu alat yang dapat melakukan fungsi-fungsi input maupun output. Dan yang terakhir yaitu ruang penyimpanan, yaitu memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Kemudian kecepatan prosesor. Nah, kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Kecepatan pada awalnya dinyatakan dalam megahertz. Lalu ada ukuran Word. Word merupakan ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Ukuran Word adalah hal yang penting. Ia menentukan berapa banyak karakter dapat dipindahkan dalam satu siklus komputer. Lalu komponen kedua dari peranti keras yaitu ada memori. Memori atau yang sering dikenal dengan RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori merupakan barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Memori dalam sebuah komputer sangatlah cepat jika dibandingkan dengan mengakses data di sebuah alat penyimpanan seperti sebuah disk. Yang ketiga dalam komponen peranti keras yaitu ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Komponen yang keempat yaitu alat-alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, ataupun interaksi lain yang serupa. Kemudian ada alat-alat output. Alat-alat output yang paling dikenal yaitu monitor dan printer. Ukuran monitor diukur dari garis diagonal layar. Monitor dengan diagonal berukuran 17 dan 9 inci adalah hal yang umum pada komputer-komputer yang populer pada saat ini. Printer memiliki keunggulan yang serupa dengan monitor. Perubahan-perubahan penting printer terjadi pada bidang resolusi percetakan, kecepatan pencetakan, dan juga warna. Komponen peranti keras yang terakhir yaitu multimedia. Merupakan evolusi utama alat input dan output, yaitu menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Lalu ada alat-alat komputasi pribadi yang terdiri dari telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, telepon seluler cerdas, jaringan rumah, dan juga keamanan komputasi rumah. Kemudian saya ingin melanjutkan membahas mengenai peranti lunak. Nah, peranti lunak ini dibagi ke beberapa. Yang pertama yaitu peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu.
Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Yang kedua yaitu peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi siap pakai dapat diprogram sebelumnya untuk perhitungan jarak, akuntansi untuk penggajian, penyusutan aset tetap, dan banyak transaksi-transaksi bisnis lainnya adalah transaksi standar. Adapun keuntungan dari peranti lunak siap pakai. Yang pertama yaitu peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Bisnis tidak harus menunggu programmer mengembangkan selama 6 bulan. Yang kedua yaitu peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Yang ketiga jenis peranti lunak yaitu peranti lunak aplikasi khusus. Terkadang sebuah organisasi memiliki operasi yang unik. Dalam kasus-kasus seperti ini, bisnis mungkin memiliki programmer atau kelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis peranti lunak kebutuhannya. Peranti lunak seperti ini disebut juga dengan custom application software. Yang terakhir ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas pekerjaannya. Faktor yang membuat pengguna akhir membuat aplikasi mereka sendiri adalah kecepatan kapan aplikasi tersebut dibutuhkan, tingkat kerumitan aplikasi, dan juga kemudahan penggunaan paket peranti lunak. Yang terakhir, saya ingin membahas mengenai komunikasi. Yang pertama ada koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung. Sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat diandalkan. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog bermutu rendah. Yang kedua ada modem telepon. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet dengan kecepatan 56 kbps. Protokol-protokol jaringan layanan digital terintegrasi dan saluran berlangganan digital menjadi standar untuk mengirimkan data pada kecepatan 1,5 hingga 32 Mbps melalui saluran telepon standar. Yang ketiga, ada saluran pribadi, yaitu suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Istilah-istilah saluran sewaan dan saluran khusus juga dipergunakan. Saluran pribadi yang ditujukan untuk Anda gunakan disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Yang keempat, ada jaringan pribadi maya. Saluran pribadi mahal biayanya, paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet, saluran pribadi lebih aman karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Yang kelima ada komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka bagi koneksi-koneksi jaringan. Yang keenam ada protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi berbagai data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Terminal merupakan suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat pemasukan dan menampilkan data bagi komputer. Selanjutnya ada alamat jaringan internet. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang mana dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Sebagai contoh, alamat IP untuk University of North California di Wilmington yaitu 152.20.9.40. Yang terakhir yaitu ada pun jenis-jenis jaringan. Yang pertama yaitu jaringan area lokal, yang kedua jaringan area metropolitan, ketiga jaringan area luas, dan yang terakhir internet. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.